BEM UI memang tidak bertindak sendiri. Mereka bekerja dengan arahan para mentor mereka. Karena itu, rangkaian tweet tersebut tidak bisa dilihat sebagai upaya untuk mengajak publik berdiskusi secara ilmiah. Itu adalah bagian dari propaganda untuk melawan Jokowi. Maka kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Rektorat dengan memanggil para pimpinan PUI adalah bagian dari upaya pembungkaman, bagian dari upaya penghalang-halangan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Mengecam panggilan tersebut dan mengecam bagian dari upaya pembungkaman tersebut. Saya kira itu mungkin bagian dari meme saja, ya. Tetapi apakah meme tersebut melanggar hukum? Nah, biarkan aparat hukum yang menilai. Ya, apakah meme itu kemudian dianggap tidak patut, ya, dianggap melanggar etika? Ya, saya kira kita juga sudah bisa menilai. Ya. Hampir-hampir saya mau bilang bahwa Presiden tidak punya waktu lagi untuk mengurus yang tidak mendatangkan faedah dan manfaat untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Mereka memang sengaja memprovokasi. Jadi begitu rangkaian tweet keluar, mereka mungkin memang justru berharap pimpinan universitas dan pemerintah bereaksi. Dan begitu universitas dan pemerintah bereaksi, akan muncul tokoh-tokoh yang berteriak bahwa sedang terjadi pemberangusan demokrasi. Jadi kalau dia mengkritik satu masalah, dia pegang data dan fakta, kemudian mengungkapkan itu kepada ruang publik atau kepada kami atau juga kepada Presiden, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia menggunakan data-data yang tidak benar atau dia membaca dari data-data dan yang tidak akurat informasinya, nanti publik juga yang memberikan penilaian pada akhirnya kepada mahasiswa, gitu loh pengertiannya. Baik. Ini adalah contoh mimpi yang ketinggian. Demokrat usul DPR interpelasi Presiden soal peretasan BEM UI. Ya, belang Demokrat semakin tampak nyata. Lihat saja pernyataan salah satu politisi Demokrat yang secara tidak langsung menyudutkan Jokowi. Begini kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rahlan Nasyidik, yang mengusulkan DPR untuk menggunakan hak interpelasi untuk mengusut dugaan peretasan sejumlah akun WhatsApp dan media sosial pengurus BEM UI. Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktik represif demikian? Karena tiap kali ada kontroversi publik yang dipicu kritik warga pada otoritas publik, peretasan selalu dialami oleh pengkritik. Dulu mahasiswa UGM mengalami, wartawan Tempo juga mengalami, dan sekarang BEM UI, kata Rahwan. Dia juga menilai dengan peretasan seperti yang dialami oleh pengurus BEM UI terbuka kemungkinan bersifat sistematis atau bagian dari upaya untuk mendisiplinkan warga ke dalam kepatuhan politik. Dan jika itu benar, maka rakyat akan berhadapan dengan masalah yang sangat serius, yaitu upaya represi terhadap kebebasan berpendapat dengan cara menjajah hak atau privasi warga negara. Hak interpelasi itu adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rahlan pun bermimpi terlalu tinggi sehingga menjadi halusinasi. Demokrat, jangan mimpi akan terjadi interpelasi, karena dari usulan paling ngawur sekalipun tidak akan pernah terpikirkan untuk interpelasi. Interpelasi bertujuan untuk mempertanyakan kebijakan yang telah diambil pemerintah yang sifatnya berdampak luas bagi masyarakat. Lah, itu peretasan, sejak kapan itu kebijakan pemerintah? Lagi pula, itu belum tentu saja ulah pemerintah. Saya yakin ini adalah strategi licik untuk membenturkan pemerintah dengan mahasiswa. Polanya mirip beberapa kali di masa lalu. Googling aja soal peretasan. Dan logikanya, kalau diretas silahkan lapor kepada polisi, bukan membuat drama agar menambah simpati atau menambah followers untuk pencitraan. Kalau tidak lapor polisi untuk lebih mengusut, lalu terus berkoar-koar, itu lebih condong ke upaya untuk membuat kegaduhan. Lagi pula, peretasan ini tidak bersifat berdampak pada masyarakat luas. Kebetulan isu ini hanya menyasar ke beberapa orang saja yang kebetulan dikoar-koarkan seolah ini adalah situasi yang genting. Aroma busuknya sangat kelihatan. Pemerintah mau dijadikan kambing hitam lagi. Mungkin mau dijadikan kambing guling sekalian. Demokrat tak usah berharap terlalu tinggi menembus langit.
Nanti kalau tidak kesampaian akan sakit hati lalu bikin lagu galau. Jangan sampai begitu RKUHP, RUU KPK dan RUU Cipta Kerja yang begitu heboh sampai rusuh saja tidak ada interpelasi kok. Apalagi cuma isu peretasan yang tak jelas siapa pelakunya, hanya berdasarkan asumsi searah menyerang pemerintah. Nggak sekalian bilang presiden lewati jalan raya dan membuat macet juga harus diinterpelasi. Nggak sekalian presiden sakit perut juga diinterpelasi. Secara tidak langsung, orang ini mau menggiring opini agar publik membuat kesimpulan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab. Partai yang sudah hampir goyang aja pun banyak bicara seolah paling punya banyak kursi di DPR. Lebih baik fokus saja dengan manuver Demokrat versi KLB yang menggugat Kemenkumham ke PT UN. Kalau mereka menang, silahkan gigit jari. Dan yang bikin kaget lagi adalah Ketua BEM UI Leon Alfinda mengakui pernah diberi perlakuan spesial oleh SBY. Lantas, relawan Jokowi mengatakan, kapan mau ke istana lagi? Ya, BEM UI akhir-akhir ini memang menjadi sorotan utama banyak pihak. Pasalnya, di dalam poster tersebut terdapat pernyataan bertanda kritikal yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Di balik polemik poster tersebut tentu saja Leon Alfinda Putra menjadi pusat perhatian semua orang termasuk para pendukung Presiden Jokowi. Pasalnya ia kini menjadi orang nomor 1 di BEM UI. Selain menjadi ketua BEM UI, Leon juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEBUI sebagai ketua. Ia mengaku pernah diberikan perlakuan spesial oleh Presiden SBY. Tepat pada 25 Juni 2013 lalu, Leon mengaku sumringah usai diberi kesempatan Presiden SBY untuk berkunjung ke Istana Negara. Di Istana Negara, Leon bertemu dengan istri Presiden SBY yakni mendiang Ibu Ani Yudhoyono. Lantas, Komisaris Independen PT Pelni yang juga relawan Presiden Jokowi Kristia Budiarto ingin melihat Leon berkunjung ke Istana Negara guna bertemu dengan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi. Bahkan pria yang akrab disapa dengan Kang Dede ini pun turut mempertanyakan terkait waktu yang pas agar Leon bisa kembali berkunjung ke Istana Negara. Kapan ke istana lagi Dek Leon Alfinda? Tanya Kang Dede kepada Ketua BEM UI itu seperti dikutip oleh Gala Media dari akun Twitternya @kangdede78 pada Selasa kemarin. Menanggapi soal polemik BEM UI ini membuat pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service atau raja membual sangat subjektif. Menurut dia, BEM UI tidak cukup data untuk menyimpulkan atau melabeli Jokowi sebagai raja membual. Saya kira itu suatu generalisasi yang kurang tepat karena data-data fakta-fakta yang terkait dengan itu pun belum memadai untuk sampai pada kesimpulan jika Jokowi adalah raja membual. Karena data-data fakta-fakta yang terkait dengan itu belum memadai untuk sampai pada kesimpulan Jokowi raja membual, kata Emrus kepada alinea.id pada Selasa kemarin. Emrus menilai sah-sah saja BEM UI menyampaikan kritikannya terhadap Jokowi. Namun sebagai bagian dari sivitas akademika, ketika memberikan pandangan di ruang publik harusnya berbasis kepada akademis. Label koruptor kepada orang tertentu misalnya, kata Emrus, muncul karena disertai bukti, fakta persidangan dan putusan pengadilan yang final dan mengikat atau inkrah. Jadi seharusnya mereka itu membuat secara akademis studi semiotika apa yang diungkapkan Pak Jokowi dan ini yang tak dilakukan. Sehingga terungkap secara holistik. Nah, nggak serta-merta mengambil kesimpulan, simbol-simbol ataupun konsep tertentu. Ujar Kang Dede atau Emrus. Emrus pun juga menambahkan kritik di ruang publik juga tak boleh lepas dari nilai-nilai yang dijunjung. Karena itulah dia berkesimpulan apa yang disampaikan BEM UI tak lain merupakan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Sebelumnya BEM UI mengkritik Presiden Jokowi lantaran sering mengobrol janji manis yang kerap tidak direalisasikan. Jokowi pun dicap BEM UI sebagai the king of lip service alias raja membual. Dan tak lama kemudian Rektoral UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI lewat surat nomor 915-KRI-TKMHS-PDP.00.04.00/2021 yang ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan UI Tito Latif Indra.
Namun beda lagi kalau orang yang satu ini, dia adalah loyalis SBY sejati. Dan menurut saya kan demokrasi. Politikus Demokrat Andi Arief menyoroti Presiden Jokowi yang menjawab kritikan dari BEM UI soal julukan The King of Lip Service. Ia menilai bahwa penjelasan Presiden Jokowi sangat tidak menyentuh substansi kritik soal The King of Lip Service. Hal itu disampaikan Andi Arief lewat akun Twitter pribadinya pada Selasa kemarin. Dan menurutnya alih-alih menanggapi kritik The King of Lip Service, Presiden Jokowi justru menebar peringatan terkait etika dan tata